Kisah manusia yang dikutuk menjadi kera ini benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Al-Quran. Seperti dikisahkan ternyata adalah zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu dari kaum Bani Israel. Menurut para mufasir, ternyata manusia yang dikutuk tersebut ialah kaum bangsa Yahudi. Mereka hidup pada masa jauh sebelum kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, namun tidak semua dari kaum tersebut yang dikutuk menjadi kera. Mereka yang dikutuk tersebut karena memiliki sifat sombong atas segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang melanggar perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 166, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keingkaran kaum Bani Israel. Sejalan dengan hal itu, Allah menegur dan memurkai mereka. Pada saat itu berubahlah fisik dan atau sikap mereka seperti kera. Pada saat itu, dalam kitab Taurat Allah menetapkan bahwa di hari Sabtu dikhususkan untuk beribadah kepadanya dan dilarang untuk mengambil ikan di laut. Akan tetapi, Allah memberikan ujian kepada mereka dengan munculnya ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Dan selain di hari Sabtu, seakan-akan ikan-ikan tersebut menjauh dan lenyap dari mereka. Melihat hal ini, ada sebagian golongan yang menaruh perangkap ikan di hari Jumat petang hari agar memperoleh ikan yang banyak yang akan diambil pada hari Ahad. Namun, tetap saja hal ini telah melanggar perintah Allah. Adapun sebagian lainnya adalah mereka yang melihat perbuatan yang melanggar ini tanpa memberikan peringatan. Maka inilah yang membuat mereka dikutuk menjadi kera. Kisah ini bukanlah kiasan belaka, kisah ini diperkuat dan tercantum pada surat Al-A'raf ayat 163. Yaitu, dan tanyakanlah pada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Bukti lainnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu di hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Disebut sebagai kera yang hina, karena mencerminkan perbuatan bangsa Yahudi yang serakah dan mencoba mengakali hukum Allah. Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya tidak semua Bani Israel, Yahudi, yang dikutuk menjadi kera, melainkan sebagian mereka yang melakukan kecurangan dengan melanggar perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu saja. Akan tetapi, hampir semua Bani Israel mengetahui mengenai perkara tersebut, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sebagian di antara mereka masih ada yang taat kepada perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Untuk mereka yang tidak dikutuk menjadi kera akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 165, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Keberadaan di mana sekarang manusia yang dikutuk menjadi kera tersebut, bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat tentang keberadaannya. Ada yang mengatakan setelah diubah menjadi kera, mereka kemudian diubah kembali menjadi manusia. Namun sebagian pendapat mengatakan jika kera tersebut mati dan punah. Namun yang pasti, mereka tidak berketurunan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.